Bayangkan setiap kali Anda jatuh cinta, seluruh dunia mengawasi. Dan setiap kali hubungan itu gagal, Anda justru dihujat seolah-olah Anda adalah penyebab utamanya. Inilah kenyataan hidup Song Hye Kyo. Bagi publik, dia adalah bintang besar. Namun di balik kamera, batas antara hubungan profesional di lokasi syuting dan perasaan pribadi di dunia nyata seringkali menjadi kabur. Dari cinta lokasi yang berakhir dengan perpisahan, hingga pernikahan singkat dengan Song Joong Ki yang hancur hanya dalam hitungan bulan. Mengapa Song Hye Kyo seolah selalu gagal mempertahankan hubungan jangka panjang? Apakah ini murni masalah pribadi, atau ada tekanan besar dari industri hiburan yang kita tidak ketahui? Hari ini, kita akan bedah fakta di balik perjalanan cinta Song Hye Kyo. Mulai dari sejarah para mantan kekasihnya, rumor yang melibatkan nama besar seperti Lee Min Ho, hingga bagaimana ia akhirnya bangkit dan mengubah citranya melalui karya terbaru. Banyak yang menyebut bahwa Song Hye Kyo adalah magnet bagi lawan mainnya. Namun, jika kita melihat lebih jauh ke belakang, kita akan menemukan sebuah pola yang konsisten. Sebuah pola yang kemudian menciptakan stigma Ratu Chinlock dan terus menghantuinya hingga hari ini. Siapa saja mereka? Mari kita bedah lebih dalam perjalanan cinta Song Hye Kyo. Perjalanan ini dimulai pada tahun 2000. Lewat drama Autumn in My Heart, Song Hye Kyo beradu akting dengan Song Seung Hon. Chemistry mereka begitu menyayat hati, hingga rumor cinta lokasi meledak seketika. Meski tidak pernah ada konfirmasi resmi, Song Seung Hon bertahun-tahun kemudian tetap konsisten menyebut Hye Kyo sebagai tipe wanita idealnya. Kini di usia kepala 4, Song Seung Hon masih betah melajang setelah hubungannya dengan aktris Tiongkok Liu Yifei kandas pada 2018. Ia tetap menjadi salah satu aktor paling karismatik yang fokus sepenuhnya pada karier. 3 tahun berselang, drama All In menjadi saksi pengakuan cinta pertama Hye Kyo kepada publik. Hubungannya dengan Lee Byung Hun pada 2003 disebut sebagai hubungan pasangan emas Korea. Namun, tekanan publik yang luar biasa membuat mereka berpisah hanya dalam setahun. Kini, Lee Byung Hun telah menemukan kebahagiaan sejati setelah menikah dengan aktris Lee Min Jung pada 2013 dan hidup harmonis dengan 2 anak mereka, sambil terus mencetak prestasi hingga ke level Hollywood. Pada tahun 2004, fenomena Full House membawa rumor kedekatan Hye Kyo dengan Rain. Meskipun keduanya selalu membantah dan mengaku hanya berteman, publik saat itu sangat yakin ada hubungan spesial di antara mereka. Kini, Rain telah menjadi sosok suami idaman. Ia menikah dengan dewi kecantikan Korea lainnya, Kim Tae Hee, pada 2017. Pasangan ini hidup bahagia dengan 2 putri mereka dan dikenal sebagai salah satu pasangan selebriti terkaya di Korea. Salah satu hubungan yang paling didukung netizen terjadi pada 2008 melalui drama Worlds Within. Bersama Hyun Bin, Hye Kyo menjalani hubungan resmi selama 2 tahun. Sayangnya, mereka mengumumkan perpisahan tepat saat Hyun Bin berangkat wajib militer pada 2011. Kini, Hyun Bin telah memulai babak baru yang sangat indah. Ia menikah dengan lawan mainnya di drama Crash Landing on You, Son Ye Jin pada 2022, dan kini tengah menikmati masa-masa menjadi seorang ayah. Melalui drama That Winter, The Wind Blows pada 2013, nama Jo In Song masuk dalam radar. Akting mereka yang sangat emosional membuat publik berspekulasi ada getaran cinta di kehidupan nyata. Namun, Jo In Song dengan tegas membantah rumor tersebut. Hingga saat ini, Jo In Song masih belum memutuskan untuk menikah. Ia dikenal sebagai aktor yang sangat tertutup mengenai kehidupan pribadinya dan lebih memilih menghabiskan waktu bersama lingkaran sahabat dekatnya. Sebelum era pernikahan, nama Kang Dong Won sempat mencuat pada 2014 setelah film My Brilliant Life. Foto-foto kedekatan mereka saat berada di Paris sempat memicu spekulasi asmara yang liar, meski akhirnya dibantah oleh agensi mereka. Sama seperti Jo In Song, hingga kini Kang Dong Won masih melajang dan sangat fokus pada karier aktingnya.
Ia bahkan baru saja mendirikan agensi independennya sendiri untuk menjaga privasi dan kebebasan berkarya. Jika ada satu momen yang membuat dunia seolah berhenti berputar, itu adalah saat Song Hye Kyo dan Song Joong Ki mengumumkan bahwa mereka bukan lagi sekedar rekan kerja. Awal dari drama The Descendants of the Sun pada tahun 2016, pasangan Song couple ini menjadi simbol kesempurnaan dunia. Chemistry mereka sebagai Kapten Yoo Si Jin dan Dr. Kang Moyon terasa begitu nyata, hingga saat mereka mengkonfirmasi pernikahan, jutaan orang merayakannya sebagai akhir bahagia dari sebuah dongeng. Tepat tanggal 31 Oktober 2017, sebuah upacara tertutup namun sangat mewah digelar di Sheila Hotel. Publik menyebutnya sebagai pernikahan abad ini. Semua tampak sempurna, 2 bintang besar, kekayaan melimpah, dan dukungan dari seluruh dunia. Namun, di balik foto-foto indah yang tersebar di media sosial, sebuah keretakan besar rupanya sedang terjadi secara senyap di dalam rumah tangga mereka. Kejutan pahit itu datang hanya dalam waktu 20 bulan. Pada Juni 2019, publik dikejutkan dengan pengajuan gugatan cerai yang dilakukan oleh pihak Song Joong Ki secara tiba-tiba. Tidak ada drama perselingkuhan yang terbukti terjadi, tidak ada skandal besar yang pecah ke permukaan, hanya sebuah pernyataan dingin yang menyebutkan adanya perbedaan kepribadian. Pasca perceraian yang dingin tersebut, Song Joong Ki dengan cepat memulai babak baru dalam hidupnya. Pada awal 2023, ia mengejutkan publik dengan mengumumkan pernikahannya dengan seorang wanita asal Inggris bernama Katie Louise Saunders. Tak lama kemudian, ia resmi menjadi seorang ayah setelah kelahiran putra pertama mereka di Roma, Italia. Kehidupan Song Joong Ki kini tampak sangat kontras. Ia telah menemukan kebahagiaan domestik yang baru dan jauh dari hiruk-pikuk industri hiburan Korea. Sementara itu, Song Hye Kyo harus menghadapi sisa reruntuhan ekspektasi publik sendirian. Di saat sang mantan suami bergerak maju dengan keluarga barunya, Song Hye Kyo justru menjadi sasaran spekulasi liar netizen. Disinilah titik terendah dalam hidup Sang Dewi, di mana sebuah ilusi kesempurnaan yang ia bangun selama puluhan tahun runtuh hanya dalam satu malam, menyisakan tanya yang tak pernah benar-benar terjawab hingga hari ini. Setelah badai perceraian mereda, publik seolah tidak rela membiarkan Song Hye Kyo menyendiri dalam waktu yang lama. Narasi tentang siapa pria berikutnya yang akan bersanding dengan Sang Dewi terus bergulir, melahirkan berbagai spekulasi yang seringkali melampaui logika. Salah satu rumor yang paling kencang berhembus adalah hubungannya dengan aktor papan atas Lee Min Ho. Spekulasi ini bukan tanpa alasan. Dalam berbagai wawancara lama, Lee Min Ho secara terbuka mengakui bahwa ia sangat mengagumi Song Hye Kyo dan menjadikannya sebagai tipe wanita ideal yang ingin ia ajak bekerja sama. Keinginan penggemar untuk melihat 2 bintang terbesar Hallyu ini bersatu menciptakan apa yang disebut netizen sebagai The Lee Min Ho Effect. Foto-foto saat keduanya duduk bersandingan di acara peragaan busana di New York pada tahun 2022 seketika menjadi viral dan dianggap sebagai bukti awal sebuah romansa baru. Meskipun tidak ada konfirmasi resmi, bumbu rumor ini terus dipelihara oleh penggemar yang merindukan adanya pasangan super baru di industri hiburan Korea. Namun, Lee Min Ho bukanlah satu-satunya. Pasca drama Now We Are Breaking Up, nama aktor muda Jang Ki-yong juga sempat terseret. Kedekatan mereka di belakang layar hingga kunjungan Song Hye Kyo ke tempat wajib militer Jang Ki-yong memicu perdebatan panas. Apakah ini hanya bentuk dukungan seorang senior yang baik, ataukah Song Hye Kyo kembali terjebak dalam pola lamanya, yaitu jatuh cinta pada lawan mainnya sendiri. Di balik semua bayang-bayang pria ini, satu hal yang menarik adalah sikap Song Hye Kyo yang kini jauh lebih tertutup. Jika di masa lalu ia cenderung lebih terbuka mengenai hubungan asmaranya, kini ia seolah membangun dinding yang sangat tinggi. Ia membiarkan publik terus menebak-nebak misterinya, sementara ia sendiri tetap melangkah dengan tenang di jalur yang ia pilih. Banyak yang mengira bahwa setelah perceraian yang menyakitkan, karier Song Hye Kyo akan meredup dan ia akan selamanya terjebak dalam label wanita yang gagal dalam cinta. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sang Dewi memilih lahir kembali bukan sebagai wanita yang menunggu diselamatkan, melainkan sebagai sosok yang penuh kekuatan dan ketenangan. Puncaknya terjadi pada akhir 2022 melalui serial original Netflix berjudul The Glory.
Di sini, kita tidak lagi melihat Song Hye Kyo yang manis dan penuh air mata seperti di drama-drama romantis masa lalunya. Ia bertransformasi menjadi Moon Dong-un, seorang wanita yang hidupnya hancur karena perundungan dan bangkit untuk membalas dendam dengan cara yang sangat dingin. Peran ini seolah menjadi simbol nyata dari hidup pribadinya. Melalui The Glory, Song Hye Kyo seolah ingin berteriak kepada dunia bahwa ia telah selesai dengan narasi cinta yang mendayu-dayu. Ia membuktikan bahwa kualitas aktingnya jauh lebih besar daripada sekedar gosip asmara yang selama ini menutupi prestasinya. Keberaniannya untuk tampil tanpa riasan tebal, memperlihatkan kerutan di wajah dan menunjukkan sisi rapuh sekaligus kejam, membuatnya meraih penghargaan aktris terbaik di ajang bergengsi Baeksang Arts Awards. Kini, Song Hye Kyo tidak lagi mendefinisikan dirinya melalui siapa pria yang ada di sampingnya. Ia dikelilingi oleh lingkaran pertemanan wanita yang kuat dan sangat setia, dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencintai dirinya sendiri. Transformasi ini mengirimkan pesan yang kuat kepada seluruh penggemarnya, bahwa patah hati dan kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah gerbang menuju versi diri yang jauh lebih tangguh dan merdeka. Pada akhirnya, perjalanan hidup Song Hye Kyo adalah sebuah cermin besar tentang bagaimana dunia melihat seorang wanita yang sukses namun rapuh dalam waktu yang bersamaan. Dari label Ratu Chinlock yang menghantuinya sejak remaja, hingga pernikahan abad ini yang runtuh di depan mata dunia. Ia telah membayar harga yang sangat mahal untuk setiap kebahagiaan yang ia cari. Namun, ia tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam masa lalu. Lihatlah bagaimana ia sekarang justru semakin berani menantang batas kemampuannya. Lewat film terbarunya, Dark Nuns, ia bertransformasi total menjadi biarawati yang melakukan ritual pengusiran setan. Tak hanya itu, kolaborasi impiannya bersama Gong Yoo dalam drama show bisnis yang berlatar era tahun 60-an membuktikan bahwa ia sedang berada di puncak karir yang jauh lebih dewasa dan berkelas. Ia membuktikan bahwa tidak peduli seberapa keras dunia menghakimi atau seberapa pahit sebuah kegagalan, seseorang selalu memiliki hak untuk menulis ulang ceritanya sendiri. Kini, di saat para pria di masa lalunya telah menemukan dermaga masing-masing, Song Hye Kyo tampak tenang berlayar sendirian. Mungkin bagi sebagian orang, kebahagiaan adalah sebuah pernikahan yang stabil. Namun bagi Song Hye Kyo, kebahagiaan saat ini mungkin sesederhana kebebasan untuk terus berkarya dan menjadi dirinya sendiri, tanpa harus berpura-pura menjadi dewi yang sempurna di depan kamera. Terima kasih telah mengikuti investigasi mendalam ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah Song Hye Kyo akan kembali membuka hatinya? Ataukah ia sudah menemukan kebahagiaan sejati dalam kesendirian dan karya-karyanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di narasi selanjutnya. Jika esok hujan turun deras, kita berteduh bercerita lepas.